Pinjol, judul. Kelihatannya tidak asing bukan di era saat ini? Dan video kali ini saya akan membahas salah satu fenomena ekonomi Indonesia pada tahun 2025 yang kelihatannya itu masalah pribadi ya, tapi sebenarnya tuh punya dampak besar bagi negara ya kan. Nah, coba sebelumnya kita jujur ya, siapa di sini yang pernah kepikiran pinjam uang online karena kepepet atau pernah melihat iklan judi online yang dijanjiin cepat kaya? Nah, menurut berita CNBC Indonesia tahun 2025 ini, saat ini anak muda Indonesia itu banyak yang terjerat pinjaman online dan judi online. Nah, alasannya itu bukan karena iseng, tetapi karena tekanan ekonomi dan gaya hidup mereka. Nah, pertanyaannya, apakah ini masalah individu atau justru masalah ekonomi nasional? Oke, sebelum masuk penjelasan, kita lihat video terlebih dahulu ya. Kita melihat fenomena yang mengkhawatirkan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, yang cenderung konsumtif dan kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan finansial mereka. Dalam berita CNBC Indonesia tadi, itu dijelaskan bahwa anak muda Indonesia itu, khususnya usia produktif itu terjerat pinjaman online, bank ilegal maupun yang ilegal. Nah, judi online yang mudah itu mudah diakses lewat ponsel. Nah, itu sangat disukai oleh anak zaman sekarang ya kan. Nah, anak muda itu banyak tergoda karena proses cepat, tidak perlu jaminan, janji uang instan itu mudah ya. Namun dampaknya tuh banyak banget. Yang pertama itu adalah utang menumpuk, terus bunga dan denda besar, tekanan mental, penghasilan habis untuk membayar utang dan judi online itu. Nah, fenomena itu menunjukkan bahwa masalah ekonomi itu tidak selalu dimulai dari negara, tetapi diawali dari rumah tangga dan individu, lalu menjalar ke skala nasional. Nah, kalau kita tarik ke ekonomi makro, ada 4 masalah utama. Yang pertama itu rendahnya literasi keuangan anak muda. Banyak yang belum paham apa itu bunga, apa itu resiko utang, apa itu perencanaan keuangan. Yang kedua itu pendapatan rendah versus gaya hidup yang tinggi. Banyak orang sekarang itu yang penghasilannya itu belum stabil, tetapi mereka memikirkan tuntutan sosial yang tinggi, gaya hidup yang mewah, ataupun FOMO. Nah, zaman sekarang tuh banyak anak muda yang FOMO. Nah, akhirnya pinjol itu menjadi solusi utama bagi mereka. Nah, yang ketiga itu adalah akses kredit yang tidak sehat. Nah, pinjol ilegal ini memberi kredit tanpa seleksi ketat. Ini hanya menciptakan pasar kredit yang tidak efisien. Yang keempat adalah judi online sebagai pelarian ekonomi. Nah, judi online ini sering dijadikan jalan pintas untuk orang itu menjadi kaya, tetapi itu ternyata tidak. Nah, yang kedua yaitu adalah pelarian dari tekanan ekonomi. Padahal secara ekonomi, judi itu tidak menciptakan nilai tambah, tetapi menciptakan nilai kurang karena itu hanya iming-iming omong kosong. Nah, berikutnya adalah analisis dengan teori ekonomi makro. Yang pertama, menurut teori konsumsi Keynes. Menurut Keynes, konsumsi masyarakat itu bergantung pada pendapatan, harapan, masa depan. Nah, masalahnya anak muda sekarang itu banyak yang mengkonsumsi utang, bahkan bukan pendapatan. Akibatnya itu konsumsi yang tidak sehat, tabungan rendah, bahkan keuangan itu menjadi rapuh. Nah, kalau ini terjadi massal di Indonesia, daya tahan ekonomi nasional itu juga ikut lemah. Seperti sekarang ya kan, Indonesia sedang mengalami ekonomi lesu. Nah, yang kedua yaitu adalah permintaan agregat yang tidak produktif. Nah, dua masalah ini, pinjol dan judol ini, itu meningkatkan konsumsi jangka pendek, tapi tidak meningkatkan produksi. Uang itu hanya sekedar berputar di sektor konsumtif tanpa mengalir ke perusahaan dua itu, pinjol dan judol. Nah, ini tuh tidak menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tetapi malah makin rapuh bagi negara kita. Yang ketiga yaitu pasar keuangan yang tidak sempurna. Dalam teori ekonomi makro, pasar keuangan seharusnya itu melindungi konsumen, mendorong investasi produktif. Namun, pinjol ilegal itu sekarang juga banyak ya kan? Dengan memberikan bunga yang sangat tinggi, informasi yang tidak transparan, kan juga banyak sekarang.
tak ada tulisan OJK tetapi tidak diawasi oleh OJK. Terus eksploitasi masyarakat juga, ini tuh disebut market failure, yaitu adalah kegagalan dalam pasar. Nah, dua masalah ini tuh bisa memberikan dampak terhadap negara nggak sih? Ternyata iya ya kan. Jawabnya sangat berpengaruh. Dampaknya itu yang pertama ya kan. Yang pertama itu menurunkan kualitas sumber daya manusia, itu pasti ya kan. Yang seharusnya anak muda itu produktif, inovatif, tetapi malah terjebak utang, stres, kehilangan fokus kerja. Itu karena ya itu dua masalah tersebut, judul dan pinjol. Nah, ini tuh merugikan demografi negara kita Indonesia. Nah, yang kedua yaitu mengganggu stabilitas ekonomi di rumah tangga. Banyak sekarang kasus rumah tangga yang hancur gara-gara dua masalah tersebut. Nah, jika banyak rumah tangga yang bermasalah, itu banyak daya beli itu menurun, konsumsi melemah, resiko kemiskinan itu juga meningkat. Nah, ini tuh juga berdampak ke pertumbuhan ekonomi nasional di negara kita. Nah, yang selanjutnya yaitu uang bocor ke sektor yang tidak produktif. Judol dan pinjol ilegal itu tidak membayar pajak optimal, tidak menciptakan lapangan kerja yang nyata. Artinya, negara itu kehilangan potensi penerimaan. Terus beban sosial dan negara itu meningkat. Akhirnya, negara itu harus menangani kemiskinan, masalah mental, konflik sosial yang seharusnya itu bisa dicegah dari awal. Tetapi ya mau gimana lagi ya kan, negara kita orangnya juga banyak, susah kalau untuk dibasmi dua masalah tersebut. Selanjutnya adalah opini pribadi saya ya kan. Menurut saya pribadi, fenomena ini bukan karena anak mudanya itu malas atau bodoh, tapi karena sistem ekonomi itu belum sepenuhnya melindungi. Edukasi keuangan juga masih lemah, tekanan hidup makin tinggi. Pinjol dan judol ini hanyalah gejala. Penyakitnya adalah ketimpangan dan lemahnya literasi ekonomi. Jadi gitu menurut saya. Terus solusinya yaitu adalah ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Mungkin dari pemerintah itu harus ketat dalam menegakkan hukum bagi pinjol dan judol ilegal. Judol itu emang nggak boleh ya kan. Jadi itu harus ditindak dari sekarang. Terus edukasi literasi keuangan sejak dini, menciptakan lapangan kerja yang layak. Nah, 2000 presiden sekarang ini juga katanya menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, tetapi dari masyarakat dan anak muda itu harus bedakan kebutuhan dan mana keinginan. Jangan jadikan utang itu sebagai gaya hidup, tapi fokuslah ke penghasilan dan produktivitas. Nah, begitu. Berikutnya, dari kasus ini, saya itu belajar bahwa ekonomi makro itu bukan soal inflasi atau gross domestic product, tapi soal uang di kantong rakyat, masa depan untuk generasi muda seperti saya ini, arah ekonomi bangsa Indonesia. Nah, kalau generasi mudanya kuat secara ekonomi, negara juga akan kuat. Gitu. Nah, demikian analisis saya mengenai fenomena pinjol dan judi online di kalangan anak muda Indonesia tahun 2025 berdasarkan berita CNBC Indonesia dan teori ekonomi makro. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membuat lebih kita bijak secara finansial maupun menggunakan alat komunikasi yang seperti HP ini, karena itu bisa menimbulkan keburukan atau manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.